Ada dua bagian Alkitab yang akan kita baca. Matius pasal yang pertama ayat 23. Kemarin kita sudah baca lengkap 21 sampai 23. Hari ini kita baca kembali lagi Matius 1 ayat 23. Jika saudara sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama, lalu nanti kita berpindah ke Yohanes 17. Matius 1 ayat 23, 1 ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kemudian Yohanes pasal 17, dan kita akan membaca ayat 12 sampai ayat 15. Yohanes pasal yang ke-17, 12 sampai 15, sama-sama satu, iya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini, sementara emasku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudaraku yang kekasih, kita harus jujur mengakui bahwa Natal masa kini sudah terjebak dan kehilangan makna, menjadi tidak sederhana. Natal terjebak pada perayaan, tetapi tidak lagi pemaknaan. Natal terjebak pada kebesaran dan kemegahan, tetapi tidak lagi kebenaran. Ini menjadi pergumulan yang harus kita selesaikan. Bagaimana kita bertanding di tengah-tengah zaman, tidak tergoda dan terbawa arus yang tidak sederhana. Dan kita harus jujur pula mengakui, godaan Natal makin hari makin luar biasa. Sehingga celebration, pesta-pesta Natal di berbagai tempat, makin hari makin menarik luar biasa. Sampai kita kemudian tidak tahu lagi sebetulnya Natal itu sedang apa. Kecuali liburan dan satu acara yang cukup menarik. Semua orang berpacu dan berlomba ke luar negeri, tidak ada yang salah. Tapi ketika menjadi target kita adalah untuk menyaksikan sesuatu yang sebetulnya lebih bersifat celebration, bukankah itu mengerikan? Soal ke gereja, kemanapun Anda bisa pergi, mau di Indonesia, di Jepang, atau sedang di mana, engkau bisa pergi ke gereja. Belajar menemukan kebenaran itu bertumbuh di sana. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, Natal harus kita pahami dalam konteks yang tepat. Natal adalah Immanuel, Allah menggenapi janjinya. Kemarin malam kita sudah bicara bagaimana kita sebagai gereja adalah mempelai wanita yang sudah tidak perawan lagi, mempelai wanita yang sudah melacurkan diri, mempelai wanita yang sudah semestinya diputus oleh mempelai pria dan tidak perlu dinikahi. Karena menjijikkan sekali. Saudara bisa membayangkan sebuah pernikahan. Jika engkau ingin menikah tetapi kemudian mengetahui pasanganmu seperti itu, engkau pasti tidak akan jadi menikah. Begitulah Kristus, tidak akan pernah rela menikahi kita sebagai mempelai wanita. Karena kita menyeleweng, kita berselingkuh, kita hidup dalam lumuran dosa yang mengerikan. Aib yang menakutkan. Itulah putri Yerusalem yang digambarkan oleh Yeremia yang kita baca kemarin. Namun Immanuel, ia menggenapi janjinya karena dia berkata bahwa engkau memang penuh kenajisan. Engkau penuh dengan noda dan dosa, tapi aku masih mau mengambilmu. Engkau berkata engkau tidak mempunyai suami, betul. Karena engkau adalah janda pelacur yang mengerikan, yang terbuang dari kehidupanmu. Tetapi aku akan menikahimu. Saudara, gambaran perjanjian lama, hubungan mempelai pria dan wanita itu sangat indah. Sehingga ketika terjadi Natal Immanuel, maka itu menjadi penggenapan janji pengharapan yang luar biasa. Kita tidak pernah hidup di PL, sayangnya kita tidak pernah menghayati semangat PL. Kita tidak bisa memilih supaya saya hidup di PL. Karena banyak orang di PL juga tidak mengalami semangat di PB. Itu Yesus sampai bilang sama murid-muridnya, inilah yang ditunggu para nabi. Tapi mereka tidak sempat mencicipi. Kalian murid-muridku dapat mengerti.
Maka semangat IPL adalah semangat, ya Mesias datanglah. Itu selalu kata mereka dalam doa. Hosana, ya Allahku segeralah. Ya Allahku tolonglah. Hosana adalah sebuah pengharapan yang spesifik. Hosana, ya segera datanglah. Itu mengacu kepada Mesias, sang mempelai pria. Nah sekarang kemudian Natal, datang berita kepada Maria. Maria memberikan dirinya. Immanuel, Allah beserta kita. Karena Allah sudah rela untuk menggenapi janjinya. Sekalipun sepanjang perjalanan kita tidak setia. Saya beri gambaran sedikit supaya satu aktualisasi yang bisa kita bayangkan. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Israel mendapat tanah yang Tuhan berikan. Tapi Israel pula yang melawan Tuhan. Sehingga sistem dari teokrasi di mana Allah memerintah lewat hakim-hakim, mereka tolak, mereka minta raja. Sesudah mereka minta raja, mereka hidup dalam penyembahan berhala yang mengerikan. Mereka melanggar perintah Tuhan, Tuhan menyobeknya. Hanya 3 kerajaan bersatu. Sobek 2, utara selatan. Utara pakai nama Israel. Ada 10 suku di sana. Selatan itu pakai nama Yehuda. Tapi kemudian disobek tidak menjadi pembelajaran. Masih kurang ajar lagi. Lalu Tuhan murka dan membuang Israel yang di utara itu kepada tangan Asyur. Mereka babak belur, lenyap, tak berbekas. Kemudian yang selatan, Tuhan juga jengkel. Dia sudah janji bahwa Yehuda akan kupelihara, itu janjinya kepada Daud. Keturunanmu, keturunanku, kerajaanmu, kerajaanku, rumahmu, rumahku, kekal selama-lamanya. Lah kalau janji pada Daud kekal selama-lamanya. Tapi kemudian Yehuda dibuang, bagaimana engkau bisa mengerti? Itulah murka Allah terhadap Yehuda yang sudah menerima janjinya. Dan dia Allah yang serius, yang menghukum dosa. Tetapi dia juga Allah yang setia, yang memelihara janji. Ini yang tidak sederhana saudaraku yang kekasih. Di dalam hidup kita, kebenaran adalah kebenaran. Bukankah dengan cinta kita menghajar anak kita yang salah, supaya dia menjadi benar, tapi kita tidak menghajar dia dengan benci. Tapi siapa yang bisa menerima kebenaran? Karena anak akan mencela dan berkata, Papa, Mahama, jahat, kejam, dan seterusnya. Mereka tidak bisa menerima pendidikan sekalipun untuk kebenaran. Begitulah kita kepada Tuhan. Tidak pernah bisa belajar untuk mengerti. Sampai kemudian Tuhan datang sendiri. Immanuel. Dari garis Yehuda. Yang disebut anak Daud. Dia menggenapinya. Kerajaan di rumahnya bukan lagi kerajaan manusia. Itu menjadi satu proses, progressive revelation yang disebut sesuatu yang berproses menuju kepada titik sempurna. Sehingga kerajaan itu adalah kerajaan Allah. Bait Allah bukan lagi bait Allah yang building, sudah dihancurkan. Tapi Kristus berkata, rubuhkan itu, kubangun 3 hari. Ia berbicara tentang dirinya. Maka Paulus mengingatkan kita, tubuhmu adalah bait Allah itu. Nah oleh karena itu waktu Immanuel, ia menyertai kita. Maka Allah menggenapi janjinya itu untuk menjadi kerajaan kekal selama-lamanya. Tetapi bukan di dalam Israel, bukan di dalam suku Yehuda, namun di dalam Kristus. Sehingga sistem keimaman yang turun daripada Lewi, Harun imam pertama. Harun imam pertama anaknya sudah brengsek dibakar oleh Tuhan. Lalu Imam Eli pun pada waktu pertengahan perjisian antara era hakim-hakim mau masuk ke era para nabi, anaknya juga dibantai Tuhan. Terlalu banyak anak imam yang dibantai Tuhan. Ya. Maka anak pendeta hati-hati. Apalagi anakku, dibantai Tuhan kau nanti. Kalau hidup tidak beres. Tidak ada garansi karena bapakku pendeta maka aku akan menjadi pewaris surga. Bagaimana hidup tiap orang bertanggung jawab di dalam hidup kebenaran itu. Maka Immanuel yang menggenapi janjinya. Padahal kita menista dia, kita ingkar terus dan tidak pernah setia. Maka genaplah janji itu pada Kristus. Maka imam besar agung kita bukan lagi suku Lewi. Ibrani berkata imam besar agung kita adalah Yesus Kristus. Yang menjadi imam bukan karena tradisi keimaman dari suku Lewi. Tapi menjadi imam agung. Karena dia memberikan persembahan bukan darah lembu. Tapi darahnya sendiri. Maka kita mulai menemukan satu pemaknaan yang luar biasa. Dari Natal yang menuju semangat penggenapan janji Allah kepada kehadiran gereja nantinya.
Immanuel, Allah memelihara gerejanya. Sehingga gereja yang sudah digenapi janjinya, didirikannya dan dipeliharanya terus. Sehingga inaugurasi gereja, peresmian gereja terjadi pada Kisah Rasul pasal yang kedua. Ketika kemudian hari Pentakosta, itu adalah inaugurasi daripada gereja, peresmian gereja. Ini gereja. Maka sejak hari itu kemudian para rasul keluar dan berpencar pergi memberitakan Injil. Itu gereja. Semangat, tetapi dilawan. Digebuk, dicambuk masuk penjara. Tapi siapa yang bisa menghentikan gereja? Tidak ada. Kalau gereja masa kini gimana Pak? Tidak ada yang menghentikannya, dia berhenti sendirian. Miris ya? Tidak ada yang menghentikan gereja pun gereja bisa berhenti sendirian. Karena sudah hitung-hitungan kurang untung, cuannya jelek, ganti yang lain lagi. Kita penjahat semua. Semangat berjuang mau kemana lagi? Karena tidak sedikit gedung gereja menjadi aset milik pendeta. Miris. Sehingga jemaat dan pendeta seringkali simbiosis mutualistis ya. Pendetanya penjahat, jemaatnya bajingan, cocok bersatu. Sehingga tidak ada lagi kritik akan kebenaran. Kritik kita hanya lebih kritik karena ketidaksukaan. Mestinya dibangun satu konstruksi. Benar, harus benar. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Nah prinsip ini yang harus kita mulai memilah-milah saudaraku. Nah Allah memelihara gerejanya, Ia tidak segan mencambuknya. Allah memelihara gerejanya, Ia menggemblengnya. Maka saya suka ketika Alkitab berkata, kita bukan anak gampangan, tapi kita anak kasih sayang yang dihajarnya karena Dia mencintai kita. Thanks God, Tuhan baik. Mau apa hidup ini saudaraku? Kecuali kita baktikan untuk melayani Tuhan kita. Jikalau engkau berhitung tentang cintanya, jikalau engkau sadar dan mengerti, saya terlalu percaya, engkau tidak akan pernah bisa berhenti melayani Dia. Tidak ada apapun yang bisa menghentikan engkau. Semangat yang terus kutanamkan dalam batinku. Jikalau fisikku satu waktu tidak lagi kuat untuk pergi dan berkhotbah, maka aku akan duduk dan menulis. Jikalau mulutku tidak bisa berkata-kata, tulisanku akan pergi ke berbagai tempat dan berdiskusi. Itu sebab saya melatih diri dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Rumah saya kecil, satu ruang kita bikin studio green screen. Ya, nanti saya akan terus mulai akan syuting lagi di situ. Mulai memikirkan lagi berbagai program, padahal saat yang bersamaan kondisi sedang melorot. Yang ku tahu satu, aku berlomba dengan waktu untuk meninggalkan warisan sebanyak-banyaknya. Kebenaran itu. Tuhan tolong aku dan Dia tolong aku. Dan kulihat hal-hal yang indah di hari-hariku. Tuhan pun mengukirmu sama. Tapi jangan terlalu cengeng. Dalam susahmu. Lalu engkau kemudian berlari sana dan berlari ke sini. Biar dan hadapi. Waktu engkau merasa sakit, Tuhan menghiburmu. Baru kau ngerti hiburan Tuhan itu apa. Tuhan tidak pernah salah memelihara kita. Immanuel. Bagaimana mau Immanuel Pak? Saya lagi susah, lagi sakit. Mau gimana Immanuel? Saya gak punya uang. Rasul Paulus dimasukkan ke penjara. Immanuel. Apanya yang Immanuel masuk penjara? Tapi itu catatan Alkitab. Maka Rasul Paulus berkata, bersyukurlah kami boleh menderita untuk Dia. Petrus ditangkap, masukkan ke penjara. Disesap pakai rotan. Cedas. Apa kata Paulus? Apa kata Petrus? Sesudah para imam melepaskan mereka, maka keluarlah para rasul dan bergembiralah hati mereka karena sekarang mereka boleh menderita untuk Kristus. Coba sekarang kalau kita gara-gara Injil digebukin, besok sudah lupa semuanya. Mana mau lagi kita memberitakan itu? Kita tidak mau mengerjakan sesuatu berisiko. Tetapi mirisnya banyak orang Kristen yang berani berisiko memberitakan Injil, tapi Injil yang diberitakan juga kacau balau. Miris ya. Jadi kalau saya bilang gini, ada orang, saya tidak perlu mobil, saya tidak perlu apa, Pak saya hidup begini saja sudah oke. Bagus ya, tapi memang karena dia nggak bisa beli apa-apa. Apa hebatnya? Kalau yang kau bilang ini tidak perlu, itu tidak perlu. Buat apa ini, buat apa itu, kau tidak bisa beli. Ya tidak usah ngomong lah. Tapi kalau kau bisa beli, kau tidak tenggelam di situ. Itu yang luar biasa. Ya, sehingga kau sadar mengendalikan seluruh apa yang ada.
Maka saudara-saudaraku, para rasul berbahagia. Immanuel, Allah menyertai kita. Termasuk dalam gebukan, dalam penjara, dalam penyesahan. Ketika Paulus dicatat, Tuhan taruh duri itu pada dia. Makin kemari saya makin coba terus merenungkan itu. Ya. Saya kemarin malam pulang, sudah duduk di rumah sebentar, jawab-jawab berbagai SMS. Baru mau itu berasa gitu ya, gedebuk lagi jatuh sekali. Cuman ya di rumah satu kali dan enggak konstan, jadi ya no problem, artinya ya tinggal tunggu waktu terus masuk ke kamar tidur, ya sudah saya tidur. Karena pagi ini kan sudah mesti tugas lagi. Ya. Saudara-saudara, saya senyum kecut dalam diri saya bilangin, Tuhan aku semangat sekali mau kuteriakkan supaya semua orang melayani kau. Tapi ciut juga kalau sudah seperti begini. Jadi ada satu hal yang saya merasa makin saya mau dekat dengan dia, mau bertekad, badainya bertiup kencengnya luar biasa. Tapi aku makin bersyukur karena waktu badai bertiup aku berpegang pada dia. Siapa yang bisa menolongku kecuali dia? Immanuel. 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 Kalau kau bilang hari raya, ku rayakan kelahirannya, nanti ada lagu tema yang saya sengaja pilih. Ku ingat, ku ini, ku semuanya, buat apa? Kalau tidak ada arti di mana dia hadir di hidup kita. Natal Immanuel, Allah menyertai kita. Adakah engkau merasakannya? Adakah engkau kuat di dalam kelemahanmu? Adakah engkau tersenyum di kesulitan hidupmu? Dan engkau tidak berkeluh kesah, tapi mulutmu hanya berkata, ya Tuhanku, apapun yang terjadi di hidupku, satu yang aku tahu, bagaimana hidup menyenangkan hatimu. Bagaimana hidup memuliakan namamu. Biar ini jadi pergumulan serius kita. Immanuel, itu harus menjadi nyanyian, pengharapan, dan kekuatan Natal yang sesungguhnya. Sehingga kalau kita berkata Immanuel, Allah menyertaiku, maka ada pengharapan yang kuat untuk kita berjalan dan tidak perlu takut dalam hidup ini. Kalau memang Immanuel, mati pun menyenangkan. Lalu kalau mati kau tidak takut, apalagi hidup. Tapi hidup kau perlu takut, takutlah berbuat salah. Hidup kau perlu takut, takut hidup tidak benar. Maka jikalau engkau hidup benar, mati menyenangkan. Itu hari-hari kita saudaraku. Karena itu lakoni, jalani, supaya hidup kita penuh dengan kesukaan yang luar biasa. Natal adalah Immanuel. Ia datang. Nah kalau kita pendosa, kita mempelai wanita yang melacurkan diri, tapi dia memaafkan kita dan mau menikahi kita. Apa perasaan kita? Bahagia tidak terbilang. Aku lumpur pendosa yang dibuang, tapi diangkatnya. Aku ini sampah yang tidak ada guna, namun ditaruhnya di meja makannya. Betapa luar biasanya. Maka Natal akan membuat aku mengangkat tangan dan berkata, God, why? Kenapa anakku? Immanuel. Kenapa engkau menyertai aku? Aku pendosa. Kenapa engkau melawat aku? Aku tidak pernah peduli denganmu. Dan dia akan berkata satu kata saja, cintaku. Kalau itu menjadi milikmu, maka hidupmu akan menjadi luar biasa. Natal, Immanuel. Memang sulit dipahami oleh banyak orang. Karena Natal Immanuel tidak cocok dengan selera kemanusiaan kita. Nah jadi saudara-saudaraku yang kekasih, pada waktu Immanuel itu menjadi satu pengharapan yang solid. Pada waktu Immanuel itu diucapkan dalam hari-hari kita, mari kita mengabdikan diri kita untuk kepujian kemuliaan namanya. Itulah Immanuel. Maka Immanuel dia hadir, lalu diproses bentuknya lah gereja ini. Nah ditunjukkannya lah apa itu gereja. Waktu dia datang dan pelayanan, apa yang kita lakukan? Mempelai pria yang sudah menikahi kita. Sang pelacur hina ini, tetap saja kita mengolok-olok dia. Siapa yang mau percaya dia sepanjang pelayanannya? Hanya Maria yang menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Yang lain hanya mencaci dia. Bahkan saudaranya pun tidak bisa mengerti dia. Bahkan para muridnya pun tercerai-berai meninggalkan dia. Tidak ada yang bisa menjadi gereja. Gereja adalah menyangkal diri, memikul salib, itu betul. Petrus tidak mau. Bagi Petrus gereja adalah pesta pora, kejayaan, kemenangan. Di mana pedang menjadi simbol kekuatan. Tapi Yesus bilang sarungkan pedangmu. Gereja itu sulitnya setengah mati. Bukan itu. Petrus, hah?
Bagaimana mungkin Mesias seperti ini? Mau dia itu gegap gempita, kita pukul orang jatuh, kita tiup orang, gubrak semua. Itu gambaran mesianik bagi orang-orang Yahudi. Mesias adalah seseorang yang mempunyai kekuatan yang paling hebat, yang bisa menghancurkan segala sesuatu, membangunkan kejayaan Israel. Jadi mereka kecewa, Yesus tidak seperti itu. Bahkan murid pun ikut kecewa dan lari dari situ. Sampai kemudian peristiwa Pentakosta. Sesudah kebangkitan, murid disadari ingatkan, Pentakosta menjadi ledakan besar. Gereja gagal mensyukuri. Mereka menghina dan menghardiknya. Sehingga kemudian Sang Immanuel mengajar kita untuk mencintainya seperti apa yang dia mau, bukan apa yang kita mau. Jikalau engkau mencintai aku, ikut jalanku. Kusangkal diriku, sangkal dirimu, kupikul salibku, pikul salibmu. Kan tidak enak sekali ya. Mau gereja itu apa? Kita kan maunya gereja itu segala sesuatu kita punya ini, kita punya itu. Oh mau Natal kita punya uang banyak sekali. Oh mau bikin ini, kita punya ini dan punya itu. Tapi tahukah engkau apa yang dialami oleh gereja di Laodikia? Gereja yang kaya raya. Tapi Tuhan menghardik mereka, hei Laodikia, kau tidak panas, kau tidak dingin. Kau suam-suam kuku, aku muntahkan kau. Why? Karena Laodikia Natal, bikin Natal besar. KKR, bikin KKR besar. Tetapi apa? Karena mereka punya uang besar, mereka lupa bergantung sama Tuhan. Tuhan mereka sebut, tapi bukan dia penentu acara. Uangnya sudah ada kok. Bukankah kita sering kali sama, terjebak di tempat yang sama? Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Sudahlah. Di dompetmu masih banyak uang lagi untuk beli makanan yang lebih hebat lagi. Sehingga doa kita pun ya doa. Tapi sebetulnya kata syukur itu kurang mampu kita maknai. Seperti seorang yang tidak pernah bisa membeli makanan. Tidak tahu bagaimana tahu dikasih orang makan. Dia doanya kusuk banget ya. Bisakah kita ada di situasi seperti tidak punya makanan sekalipun kita punya banyak uang? Ini bukan soal uangnya, tapi suasana kebatinan kita. Syukurnya. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, gereja mengajarkan kita kepada hidup yang luar biasa. Itu sebab dalam doanya di Yohanes 17, Tuhan Yesus berkata, mereka ada di dalam dunia tapi tidak sama dengan dunia. Menjadi gereja itu paling pusing saudaraku. Di dalam dunia tidak sama dengan dunia. Lah ini kan sulit. Mendingan kita keluar dari dunia bukan? Tapi itu melarikan diri. Jadi Yesus tidak suruh, hei orang Kristen pergilah ke gua-gua, ke gunung-gunung, hindarkan dirimu dari aib dunia yang mengerikan. No, itu pengecut, itu bukan orang hebat. Ya dalam satu acara televisi, dialog antar umat beragama, ya itu macam-macam agama gitu ya. Nah, saya masuk, saya juga tidak mungkin hantam orang langsung. Jadi waktu bercerita tentang penyangkalan diri, bagaimana Yesus mengajarkan nilai hidup, pada waktu itu mau bulan puasa soalnya. Saya kaget juga, saya pikir selalu orang sudah tahu semuanya begitu ya. Tetapi kemudian pembawa acara bilang, lalu yang lain juga komen, hah Pak, emang ada di Kristen sangkal diri itu? Saya juga pikir ya mestinya dia ngerti ya. Tapi saya lupa, itu kan Kristen juga belum tentu semua ngerti, apalagi ini agama lain. Oh saya bilang yes, Yesus ngajar. Wah hebat dong Pak, itulah hebatnya. Sekaligus hebatnya gereja. Kenapa? Hebat ajaran Tuhan Yesus, hebat gereja menyangkalinya. Bisa ngerti yuk maksud saya? Yuk akan sulit ketemu gereja seperti itu. Nah karena saya maki Kristen, dia senangnya setengah mati. Ya betul Pak, dalam hati saya, kau tanya dirimu juga kan begitu ya. Nah, lalu kita berdiskusi tentang kekristenan. Siapa yang gampang mau menjadi pengikut Kristus? Gereja di dalam dunia tidak sama dengan dunia. Saya bilang adalah pengecut bagi orang Kristen. Kalau dia pergi menghindari dunia ini untuk hidup suci. Padahal di situ ada agama yang suka sama dia. Yang mengajarkan orang meninggalkan dunia. Kenikmatan dan segala macam. Tapi saya bilang no. Tuhan Yesus sudah ajar itu. Kita diajar di dunia tapi tidak sama dengan dunia. Itu yang paling menyakitkan. Mengapa? Karena 10 orang tidak benar, cuma 1 yang benar. Ayo, kamu mau bagaimana? Maka ya perkelahian sengit loh itu gereja. Sengit perkelahiannya, dikeroyokin gitu. Maka saya suka ketika Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Bukan serigala ke tengah domba.
Satu serigala mendatangi kawanan domba, domba bubar semuanya. Ini satu domba disuruh ke tengah serigala, mission impossible namanya. Yes, itu gereja. Tak mungkin, memang mission impossible. Saya menikmati itu dalam hari-hari yang ada. Saya bersyukur ya, setiap kali mengerjakan sesuatu. Saya punya banyak teman, saya tahu yang ini. Kalau saya ngomong, kira-kira segini, saya pasti bisa dapat. Ya, secara manusia dan dengan pendekatan. Tapi saya coba mau belajar terus, Tuhan tahu mau apa. Kita bikin STT ya sudah, kita bicara apa adanya, sudah jalan. Baru saya makin hari, tiap hari belajar. Kaget-kaget pada apa? Yang saya tidak hitung ada nongol di situ. Yang saya tidak duga terjadi di situ. Maka saya bilang, God, thanks. Tidak penting siapa itu Big Man Sirait, tapi penting siapa Tuhan yang kusembah itu. Maka dia mengajar aku arti sebuah pelayanan itu. Banyak hal yang membuat saya kaget-kaget. Dan itu makin meneguhkan untuk tetap berharap pada dia dan bukan yang lainnya. Nah jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak pernah bisa membayangkan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita di dalam dunia tetapi tidak sama dengan dunia, itulah gereja. Dunia di tempat di mana gereja ada adalah dunia yang gelap. Tapi kita tidak bersama dengan dunia, ada di dalam dunia, dan Yesus doa bukan supaya kita diambil dari dunia, tetapi menerangi dunia yang gelap. Kan kelahi itu. Bagaimana enggak kelahi? Jadi jangan mikirkan, gereja itu harus hadirnya sop, jangan ribut sana aja. Omong kosong, gelap sama terang tidak berbenturan. Omong kosong, benar dengan tidak benar tidak berbenturan. Gereja tidak disuruh pukul orang, no. Tapi kualifikasi moralitasnya yang kita bertanding. Mana mungkin? Satu kawan saya masuk penjara. Saya kunjungi dia. Ini orang hebat. Lalu dia bilang, Pak Bigman, Tuhan kasih apa kepada Bapak tentang saya? Visi apa yang Tuhan taruh pada Bapak? Saya lihat dia, saya tatap dia. Saya hanya diskusi sama dia. Visi apa yang kamu tanya? Iya, banyak rupanya pendeta datang, visi apa yang Tuhan taruh, mereka ngomong, nanti beginilah terobosan Tuhan bangun lagi dan seterusnya. Saya bilang, sorry, saya cuma mau mengatakan satu hal padamu. Dan saya tidak bisa tipu kamu, katakan apa yang kamu suka. Saya cuma mau mengatakan, belajarlah dari apa yang terjadi dan jangan lagi mengulangi. Hidup ini cukup, apalagi sih yang kita mesti cari. Saya harus mengatakan hal yang memang tidak mengenakan. Ini bukan orang miskin. Saya datang berkunjung, saya bingung. Mana ruangannya? Bapak naik ke atas. Di ruangan Kalapas. Ruangan Kalapas itu sudah ada wakil-wakil di situ. Buset, tuh ruangan semua sudah diblok. Rapat ini, rapat ini, rapat ini. Saya bilang, sorry, kalau lu terlalu banyak rapat, gue pulang. Sebentar Pak Bigman. Saya masih sempat ketiduran, gue pulang dulu. Dia putusin rapat, dia pergi lagi, ambil satu ruangan lagi. Lalu kami ngobrol-ngobrol, tuh tamu lu ada lagi. Ya singkat saja tadi saya bilang itu. Lu pikirin baik-baik. Kadang-kadang saya juga berpikir ya, orang masuk penjara bisa rapat, siapa yang kapok ke penjara ya? Gila ya. Nah, itu ruangan Kalapas, 1, 2 wakil-wakil, blok 1 lantai. Saya masuk seperti mau ketemu siapa saja, mau ketemu ini. Bapak siapa temannya? Oh diantar. Gila juga saya pikir-pikir. Lalu saya mulai membayangkan, kapan kita bisa mewarnai dunia? Kalau kita berdamai dengan dunia. Konfrontasi. Tapi ingat ya, bukan menyakiti. Konfrontasi, bukan membakar tempat rumah ibadah orang lain. Itu goblok tolol. Bukan intoleransi, Tuhan tidak ajari itu. Justru engkau bagaimana belajar membuat sesuatu yang harus kau buat sekalipun orang tidak menghargai. Berkelahi itu di situ saudaraku. Kalian pikir kalau kita bangun sekolah di Kalimantan lalu semua lingkungan bilang terima kasih Pak Bigman baik. Belum tentu. Tidak sedikit yang ngomongin kita. Capek kepala saya. Guru kita latih. Pergi. Lalu pengawasan kepada ujian nasional. Kalau guru dari kita pasti dimusuhi. Karena guru dari kita saya ajar jangan bikin malu. A katakan A. Anak nyontek dikasih tahu nyontek. Bikin tanda tangan. Ini nyontek, laporan. Pengawas yang lain marah sama guru saya. Bahkan pendeta pula lagi yang marah.
Gak boleh begitulah, ini kan biasa. Gila ya. Lalu anak-anak lapor sama saya, sekarang guru kami kalau jadi pengawas di sekolah lain, ditolak. Dari mana itu? SKM, jangan. Tapi kalau ada orang ngawasin tempat kita bahkan dari Pontianak sekalipun, begitu ke SKM ngawasin pada tidur semua. Kok tidur lo? Di sini dijamin punyalah. Gak pada nyontek. Wah, itu guyonannya. Saya punya anak, saya senang setengah mati. UN juga dia ikut satu. Lalu pada waktu orang nyontek, dia tidak ikut nyontek. Semuanya lulus padahal bodoh-bodoh. Total nilai dia lulus, cuma UN dulu aneh bin ajaib. Jadi misalnya ini 777 kan 21 gitu ya, baru lulus. Dia 876, 21 juga kan, tapi tidak lulus karena yang satu angka 6 itu bukan 7. Gendeng enggak? Bukan angka merah. Akhirnya dia tidak lulus. Saya senang waktu kemudian dia ambil penyesuaian dulu ya, paket C namanya. Saya bilang aku bangga padamu. Jadi jangan pikir kalau mau benar tidak ada harganya. Mahal setengah mati. Sulit. Kita harus berani bertanding. Kita harus berani berjuang. Kita harus melakoni semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pikirkan. Mari kita camkan. Sehingga pertandingan gereja di tengah dunia, di mana kita tidak sama dengan dunia, kita mesti mengobarkan. Jika ada orang susah di sekitarmu, ia bukan keluargamu, tapi kalau dia tahu susah, berikan sesuatu yang lebih. Ini kamu Natal, bayar parkir, jangan cari uang yang pas. Wah ini lebih uangnya, kasih saja. Natal aja kau pelit, gimana lagi hari lain? Saya tidak ngerti lagi itu. Tidak miskin kita memberi lebih, tapi orang itu terimanya senang setengah mati. Terima kasih. You tahu arti Natal. Bagaimana kau memberi damai. Dan damai itu bisa jadi uangmu yang keluar. Damai itu bisa jadi kamu disakiti. Tidak mengapa. Wong yang kita dapat damai kok. Kenapa bodoh? Biarkan orang melukaimu. Tapi jangan pernah belajar melukai orang lain. Bahwa orang tidak suka benar yang kau katakan dan mereka marah. Mau diapai? Kebenaran adalah kebenaran. Tidak boleh didiskon. Dan maafkan saya, jangan pikir kalau kita ngomong benar semua orang suka kita. Lebih banyak yang tidak suka. Miris ya? Kita banyak hal kerjain, coba tunggu. Dulu itu kalau dana bos datang ke sekolah, mesti ada potongan 10-20%. Saya kalau ditelepon saya bilang saya nggak mau. Pak, mereka bilang biasa, nanti kita kesulitan dana bos. Mendingan nggak dapat sama sekali. Nanti DPRD nanya, kita bilang kita nggak dapat. Bupati nanya, kasih tahu nggak dapat. Hanya dinas pusing, hanya kasih juga sama kita. Full, tapi ngomel-ngomel. Sekolah ini keterlaluan. Buset, bukannya dia yang keterlaluan. Sekolah yang keterlaluan. Saya bilang saya ngajar anak jadi pemimpin bagus. Supaya jujur sungguh-sungguh. Sekarang kau suruh aku praktek begini. Bagaimana ceritanya? Kalau benar-benar, uber sampai kemanapun. Tapi kalau salah-salah, cukup satu kali pun. Nah jadi saudara, gereja harus belajar. Bagaimana kita di dunia untuk menerangi di dunia. Dan di dunia, kita bukan untuk jadi pecundang, tapi jadi pemenang. Itu yang Tuhan mau. Jadilah kamu di dunia menjadi pemenang, the winners. Kita bukan pecundang. Masa kita kalah sama dunia? Ya. Saudara-saudara, kadang hal ini sederhana. Kalau dokter saya pergi ke Singapura, dia dokter seorang Indonesia dan juga dia Kristen. Saya kalau ingat dia, "You sakit ya Pak ya?" Saya lihat you supaya semangat kok kayak orang nggak sakit. "Dok, masa saya sakit saya mesti tunjukin kayak orang sakit gitu kan?" Terus duduk dia bilang, "Wah ini berat gini-gini. Ya you mesti jaga gini-gini." Ya lah dok, pokoknya apa yang harus lakoni lagi kita ngobrol-ngobrol. Tuh orang sehat juga mati. Ya, jadi kalau dia lihat saya sambil ngobrol, saya bilang saya nggak terlalu pusing lah. Tapi sekarang kewajiban saya apa yang saya mesti jalani? Apa yang saya mesti kerjakan? That's the point, itu yang paling penting, tidak ada yang lain kan? Toh harus mati juga. Ya, saya kalau selalu ngomong mati, jangan kalian pikir saya bakal lebih dulu mati dari kalian ya. Kemungkinan besar aku yang menghadiri pemakamanmu. Masih khotbah tuh, dari tanah berpulang kepada tanah. Kau yang pergi.
santai saja mendiskusikan kematian, itu bagian dari kehidupan. Bagaimana menangani apa yang sakit, silakan, tetapi tidak boleh mencegah apa yang harus dikerjakan dalam pelayanan. We are the winners. Itu pemenang. Ya, saya sudah mesti ngatur plan yang seperti saya bilang, Januari saya akan berangkat. Udah ini, udah semua. Anak-anak mau program lanjutan, guru-guru mau upgrade lagi. Sampai kadang-kadang, aduh Pak, kayak nggak ada capeknya. Nggak ada capeknya, capek. Aku siapa bilang nggak ada capeknya? Kalau nggak ada capeknya, nggak ngos-ngosan kita ya. Bicara capek, tapi semangat jauh lebih besar dari itu. Oke, kalau kalian ketemu saya gini, nanti salaman sorry untuk hari ini. Saya akan duduk di luar, jadi nanti salaman dengan yang lain ya. Karena agak kelayangan. Ya, ini kalau istri saya pasti udah ngomel terus nih. Lu tadi khotbah kenapa berdiri sih? Biarinlah mereka datang di situ supaya ku buktikan. Yang sehat saja duduk, yang sakit berdiri. Malu kan? Ayo dong semangat. Khususnya anak-anak muda jangan cengeng. Maju. Layani Tuhanmu. Masa iya Tuhan tidak menolong kamu? Anak-anak muda, jangan cuma lagi pikir saya mau pakai baju apa ya. Pakai ini please. Kalau Tuhan kasih kau yang branded kau pakai. Ya. Kalau enggak branded jangan, apalagi bandit. Jangan itu. Puji Tuhan, ya ada pakai. Tidak menambah harga dirimu itu. Tapi kalau kau pakai yang jelek pula orang tua enggak bisa beli, tidak mengurangi nilaimu itu. Tapi kelakuanmu, hidupmu, semangatmu, pelayananmu itu paling penting. Jangan malu naik motor ketemu teman naik mobil. Puji Tuhan. Kau naik motor tidak ditangkap KPK. Yang naik mobil masuk koran besoknya. Haleluya. Emang kenapa harus? Tapi kalau Tuhan kasih kau naik mobil, enggak usah juga pura-pura miskin. Naik motor kau penipu juga itu. Udahlah apa aja nikmati apa yang ada. Ya itu ada ya sudah. Jangan pura-pura. Ya. Ini sebab di dalam kita menghidupi gereja menjadi tidak sederhana. Gereja bukan mau jadi besar, tapi bagaimana gereja mau jadi benar. Maka kita harus berani punya sikap. Ya. Saya makin hari ya, dekat mati kalau mati, saya makin tenang. Karena saya makin hari, makin teguh jawaban saya kalau Tuhan panggil saya menghadap dia. Big man, apa yang kau kerjakan? Ya Tuhanku, kau suruh ini, kau lakukan. Kau suruh ini, kau lakukan. Dan aku yakin dia akan bilang, bagus yang kau kerjakan. Tapi masih ada yang kurang. Namun anakku, kau perhatikan apa yang kau katakan. Mari, hadir dalam pesta perkawinan anak domba itu. Kamu pengen punya jawaban seperti itu? Lakukan sekarang ketika kamu hidup. Jalani itu. Saya selalu bersyukur dalam sakitku banyak sekali yang berdoa untuk aku. Ya, saya bersyukur anak-anakku panggil aku Pak. Banyak sekali anak saya. Saya bersyukur saya punya cucu juga banyak sekali. Dan itulah hidup kita. Nah oleh karena itu mari kita jalani hari-hari kita dalam semangat yang penuh. Gereja di dunia menjadi pemenang. Dia mesti jadi pemimpin yang memimpin dunia. Tolong ya, biarkan orang meniru gereja, tapi jangan gereja meniru dunia. You tahu konser di luar? Itu niru dari gereja. Tapi sekarang gereja terbalik. Niru dari luar dibawa masuk ke dalam. Sampai acara Halloween pun sudah ada gereja. Bikin Halloween. Apa itu namanya? Pembawa acara apa? Joki apa? Hah? Disc joki. Disc joki bukan yang di Sudirman 3-in-1 itu. Nah, pokoknya itulah, disc jokinya ini katanya. Sampai saya kaget lihat gereja itu, bengong saya. Karena saya kenal baik pendetanya. Saya nggak nyangka kok jadi begini gitu. Orang yang tadi sederhana sangat lempeng. Makin maju gereja makin besar, makin aneh-aneh. Jadi Halloween yang mestinya hari reformasi itu diganti Halloween sama di luar sana. Lalu gilanya gereja approve, bikin Halloween di gereja. Pak, daripada mereka keluar, mari kita bikin old and new di gereja. Udah lampu semua, diskotik, nari-nari apa sih. Daripada di luar Pak, ini ide baru juga ya. Daripada bikin dosa di luar, mendingan bikin dosa di gereja. Penebusan lebih mudah. Karena ada Pak Pendeta mendoakannya. Gila loh. Cafe gospel apa semua. Sampai satu orang kemudian pendirinya bilang, Pak Bigman,
Sekarang si Anu bikin ini, saya juga bikin dulu. Dulu kafe gospel saya Pak. Terus kita ngomong, terus gimana ide lo apa? Tadi ide saya memang juga simpel saja sih, gimana nolong anak-anak muda ini. Supaya mereka maju begini dan begitu. Nah terus ya saya bikin. Cuma namanya konsep kafe Pak ya, kita sedikit agak lampunya enggak terlalu terang benderang gitu ya. Terus musiknya musik rohani Pak. No nikotin, no alkohol. Hasilnya apa? 2 tahun tutup Pak. No alkohol, no nikotin bagaimana ceritanya? Ya, lalu muncul lagi 3 degree dari lantai 4 bisa turun ke bawah. Berapa belas M pada waktu. Saya ditanya, saya bilang kalau you tanya saya, jangan. Kasih uang itu, ku bangun lagi beberapa sekolah di desa. Akhirnya memang bubar juga. You mau berhasil dagang kayak dunia, lakukan yang dunia lakukan. Alexis itu konsisten menurut saya. Itu Alexis hebat itu. Sekali putih tetap putih. Kan itu? Ya memang itu dagangannya. Jangan pula nanti kau bolehkan situ bawa cewek ke situ lalu pakai Injil pula lagi taruh situ. Ya laku lah. Ya, maka Gideon kalau masuk di hotel Alexis mana ada kita buka lacinya. Kitab Injil. Tutup itu Alexis nanti. Ya, enggak perlu yang lain yang nutup itu. Mau bikin dosa? Dosa sekalian. You sukses. Mau baik? Baik sekalian. You sukses. Separuh dosa, separuh baik, lu dibuang Tuhan. Jadi pulang dari sini tentukan sikapmu. Mau jadi penjahat atau mau jadi orang baik? Halo? Nah, syukurlah ada kemungkinan kita ke surga. Akhirnya jangan lupa, Natal adalah cikal bakal gereja. Dan gereja harus mengingat hari kelahirannya. Di mana ia diperjuangkan oleh cinta yang luar biasa. Makanya saya close dengan kalimat ini. Kalau hari ulang tahun kalian, yang kita ingat apa? Tambah umur, 1 tahun potong kue, potong apa. Demi Tuhan yang hidup saya tidak tahu siapa di antara kalian yang kalau ulang tahun ingat, dulu mamaku melahirkan aku dengan perjuangan yang sulit. Mama membesarkan aku. Saya susah ketemu itu. Karena mukamu tidak mirip mamamu. Mestinya itu yang kita ingat. God thanks. Ibuku mempertaruhkan nyawanya melahirkan aku. God thanks. Hari ini aku ada seperti ini. Biar aku menyenangkan dia. Ayahku yang berkeringat darah untuk membiayai hari-hariku. God thanks. Ada itu di hidupku. Itu ulang tahun. Jadi tiup lilin itu nomor 8 itu. Ingat emakmu itu. Ya, jadi ulang tahun nanti selalu ingat itu ya. Di sementara umurmu jangan lupa. Happy birthday tambah umur. Betul tambah 1 umurmu. Kurang 1 jatah hidupmu. Senang kau mau mati. Bodoh kali. Lu ngerti enggak sih? Happy birthday to you. Tambah 1 tahun selamat ya. Gila lo berarti kan kurang dong jatah hidup gua. Itu ulang tahun itu ironi ya. Halo? Kalau sudah percaya Tuhan sih gak apa-apa. Pak umur you tambah 1, kurang 1. Puji Tuhan. Kurang 5 dong jangan tambah. Sekaligus kita mati besok ya. Tuhan tolong kita. Selamat Natal. Coba kiri kanan. Lihat, sebutkan dirimu. Kau mau jadi orang baik apa orang jahat? Ngomong sama temanmu, cepat sebelum saya doa. Ayo, aku mau jadi orang baik. Atau jahat sekalian ngomong. Aku mau jadi jahat supaya kita tolong. Ayo salaman, kiri kanan. Sebutkan. Oke. Ada yang di sampingmu bilang aku mau jadi orang jahat? Kenapa enggak ada? Kenapa enggak ada? Karena masih di gereja. Nanti keluar baru dah. Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita berdoa.